Kami dari Mubalik Muhammadiyah Kuoh bertekad untuk memajukan dakwah di seluruh Kabupaten Kampar, khususnya di Kecamatan Kuoh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin hadirat jemaah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan tahmid alhamdulillah. Hingga detik ini kita masih merasakan berbagai macam nikmat dan rahmat, sehingga memperindah ibadah kita di awal malam ini, khususnya kita hadir di majelis ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang telah berjihad, telah berhijrah menyampaikan dinul Islam ini sebagai azaman nikmah wa rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa menikmati pula indahnya hidup dalam Islam yang beliau bawa. Malam ini kita lanjutkan menyampaikan pokok-pokok atau tema di dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah jilid 3, masih berkaitan dengan masalah korupsi atau disebut dengan ghulul. Dulu kita sampaikan apa itu korupsi, yang mana
di dalam Islam, dalam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah biasa dipakai dengan 3 istilah. Yang pertama adalah gulul, yang kedua riswah atau sogok menyogok, yang ketiga aklus suhti, memakan sesuatu yang haram dengan cara menjadi perantara antara penguasa dengan yang membutuhkan jasa, lalu melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, ini namanya mengambil jasa itu sebagai perantara untuk meloloskan yang seharusnya tak lolos. Nah, ini namanya aklus suhti. Dulu kita sampaikan gulul itu dalam hadis Nabi memiliki 6 makna. Yang pertama maknanya adalah komisi, yaitu mengambil upah lebih daripada yang telah ditetapkan. Yang kedua, gulul itu bermakna hadiah. Hadiah yang diterima oleh seseorang yang diberi amanah melayani kebutuhan orang banyak sebagai pejabat. Maka hadiah yang diterima oleh seorang petugas itu terkait dengan tugasnya, maka ini adalah korupsi. Jadi tidak semua hadiah itu yang dibenarkan. Yang ketiga, gulul itu bermakna penggelapan, menggelapkan sebagian harta yang belum dimilikinya, walaupun sebetulnya dia punya bagian dari harta itu, tapi karena belum dibagi dan belum ditetapkan siapa pemiliknya, maka ini namanya penggelapan. Rasulullah mengancam dengan neraka. Penggelapan itulah, harta yang dia gelapkan itulah yang akan menyulut api neraka baginya. Nah, dulu kita sampaikan 2 hadis tentang ini. Yang ketiga, gulul itu bermakna mempergunakan kekayaan orang banyak atau milik negara tidak sesuai dengan aturan, walaupun dia berniat baik, tujuannya baik menurut akalnya, tapi penggunaan harta atau dana itu bukan sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan aturan, tapi untuk yang fungsi lain yang menurutnya baik, maka ini adalah korupsi. Dan yang kelima, gulul itu bermakna menyembunyikan pelaku korupsi itu sendiri. Dan yang terakhir, gulul atau korupsi dalam yang dipergunakan dengan kata gulul adalah usaha untuk membatalkan terjadinya atau diberlakukannya suatu hukum. Nah, jadi kalau dibayar sehingga hukum tidak tegak, ini namanya korupsi. Inilah 6 istilah gulul yang didapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istilah yang kedua adalah raswa atau riswa, itu adalah sogok menyogok. Yang di sini memberikan berupa harta untuk tujuan mengambil hak yang bukan haknya, atau membatalkan hak orang lain yang seharusnya sudah menjadi haknya. Nah, ini namanya adalah riswah. Jadi ar-rasi wal murstasi finnar, penyogok dan yang disogok dalam tambahan lapasnya, dan di antara atau perantara antara keduanya itu adalah di neraka. Kemudian yang ketiga, aklus suhti. Suhti itu adalah perantara antara seorang yang butuh jasa atau butuh pelayanan dari penguasa, lalu dia menjadi perantara menghubungkan dia dengan penguasa, makelar. Sehingga seharusnya umpamanya dia ingin mendapatkan izin usaha, tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka melalui si fulan, melalui si perantara ini dia bisa lolos. Yang kurang-kurang itu sudah dimaafkan saja, bayar saja. Yang menjadi perantara ini adalah orang yang memakan al-suhtu, memakan harta yang haram sebagai perantara yang tidak dibenarkan. Padahal sebetulnya perantara itu boleh. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya yang perlu dijelaskan kembali. Dulu ada 2 pertanyaan yang belum tuntas jawabannya. Pertama dulu dari Bang Hariman, ada sekarang. Itu berkaitan dengan masalah menjual barang yang belum lunas. Nah,
Ada dua hal yang berdekatan dengan hal ini. Yang pertama ada namanya jual beli inah. Jual beli inah, seseorang membeli barang dengan harga kredit. Setelah dia dapatkan barang itu, dia jual dengan harga cash kepada orang lain, sehingga dia mendapat uang cash. Umpamanya si A membeli sebuah mobil baru dengan harga 200 juta ke dealer dengan bayaran kredit selama 5 tahun. Maka dia harus mengansur 3 juta sekian selama 5 tahun per bulan. Tapi sebetulnya dia butuh uang cash. Maka dia jual kembali mobil baru ini, nah sehingga dia mendapatkan uang tunai. Kalau dia menjual mobil baru ini kepada pihak yang menjual kepadanya, ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan jual beli inah. Ini diharamkan. Apa sebab? Sebetulnya dia hanya membutuhkan uang, tapi tidak membutuhkan mobil. Maka ini sama dengan riba. Artinya dia meminjam uang kepada dealer, kemudian dia bayar dengan cara riba. Nah, ini tak boleh. Tapi kalau mobil ini dia jual kepada pihak lain, bukan pihak dealer yang menjual mobil kepadanya atau kepada pihak ketiga, ini boleh. Itu namanya jual beli tawarruk. Nah, itu boleh. Itu namanya jual beli tawarruk. Bagaimana dengan hadis Nabi yang menyebutkan yang melarang tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya? Ternyata para ulama berpendapat ketika terjadi transaksi jual beli secara kredit atau tidak tunai, maka barang itu sudah berpindah kepemilikan. Kalau mobil tadi awalnya milik dealer, setelah dibeli dengan akad kredit, maka mobil ini menjadi milik orang yang mengkredit. Kepemilikannya berpindah, berarti kepemilikannya sudah penuh. Kalau dia jual kepada orang lain, itu namanya jual beli tawarruk. Tapi kalau dia jual kembali ke dealer, itu namanya jual beli inah. Nah, ini yang diharamkan. Karena sebetulnya dia tidak butuh mobil, tapi dia butuh uang. Berarti dia meminjam uang dengan cara kredit dan dilebihkan. Nah, kelebihan itu yang disebut dengan riba. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana hukumnya jadi makelar? Rasul juga melarang menjual barang yang tidak menjadi milik si penjual. Nah, maka perantara ini idealnya dia bekerja sebagai perantara, menghubungkan antara pembeli dan penjual. Lalu bagaimana kalau seandainya yang punya barang sudah menetapkan, ini tolong jual mobil saya dengan harga 150 juta. Kalau itu pesannya, itu amanahnya, maka makelar tidak boleh menjual lebih daripada harga 150 juta. Tak boleh. Sebab mobil ini bukan milik dia. Tapi kalau seandainya si pemilik barang ini sudah mengizinkan, karena dia tahu mobil ini paling mahal, paling ya 160 juta, tak mungkin terjual di atas 200 juta. Ya berapalah kelebihannya. Sekarang pandai-pandai dialah. Kalau si pemilik barang mengizinkan, silakan kamu jual mobil ini seharga 150 juta atau lebih, nanti berikan saya 150 juta. Kalau itu sudah atas izin pemilik barang, ini dibenarkan. Ini pengecualian karena ini dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang membenarkan. Nah, tapi kalau tidak diizinkan, maka makelar hanya boleh sebagai perantara saja. Nah, ini dulu. Baik hadirin yang dirahmati Allah, nah itulah beberapa definisi yang dalam bahasa kita disebut dengan korupsi. Ternyata di dalam ajaran agama kita dirinci lagi. Begitu detailnya. Nah, maka persoalan berikutnya,
Apa solusi untuk membasmi? Nah, kalaupun mungkin sulit untuk menghilangkan, tak mungkin untuk menghilangkan 100% praktek dari korupsi ini, bagaimana Islam atau usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi praktek korupsi ini? Nah, di dalam Islam memang ada beberapa kejahatan-kejahatan yang ditetapkan hadnya secara langsung oleh Al-Quran dan Sunnah, hududnya. Nah, ini jelas dosa besar. Tapi tidak semua dosa besar yang ditetapkan hukuman dunianya. Ada dosa besar yang diancam dengan hanya ancaman akhirat. Tapi ada dosa besar yang langsung dihukum dengan hukuman dunia. Jadi semua dosa maksiat yang diancam dengan hukuman dunia berarti dia adalah dosa besar. Berzina hukumannya adalah dicambuk 100 kali ditambah tagrib menurut mazhab Hambali bagi yang belum pernah menikah, dirajam sampai mati bagi yang sudah pernah menikah. Mencuri hududnya potong tangan. Murtad hadnya adalah hukuman mati, dan seterusnya. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan yang ditetapkan hadnya. Nah, lalu kalau ada kejahatan yang tidak ditetapkan oleh hadnya oleh agama, bagaimana hukumannya? Maka diserahkan kepada ulil amri, penguasa. Ada namanya hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini hukuman yang ditetapkan oleh penguasa sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan itu di tempat itu. Bisa jadi hukuman had ini pada satu tempat berbeda dengan tempat lain sesuai dengan penguasanya. Umpamanya hukuman orang yang mengedarkan narkoba itu dihukum dengan hukuman mati. Dalam Islam tak ada hadnya, tapi diserahkan kepada penguasa. Itu namanya hukuman ta'zir. Ada yang dihukum mati, ada yang dihukum dengan penjara dan lain sebagainya. Maka korupsi ini termasuk kejahatan yang tidak ditetapkan hadnya. Maka bagaimana? Hukumannya diserahkan kepada penguasa. Itu namanya hukuman ta'zir. Apakah hukuman ta'zir ini harus lebih ringan daripada hukuman yang ada dalam had agama? Belum tentu. Ada sekarang disertasi yang ditulis di UIN Pekanbaru, itu judulnya hukuman mati bagi korupsi. Padahal hukuman mati itu di dalam hadis hanya boleh diberikan kepada 3 kejahatan saja. Yang pertama, orang yang membunuh, itu namanya qisas. Si pembunuh dibunuh, itu namanya qisas. Itu yang pertama, hukuman mati dibolehkan. Yang kedua, hukuman mati boleh dilakukan bagi pezina muhsan yang sudah pernah menikah, namanya rajam. Yang ketiga, hukuman mati boleh diterapkan kepada orang yang murtad, tapi ada proses pengadilan. Ditunggu beberapa waktu, diberikan kesempatan untuk bertobat, diberi pemahaman kembali. Nah, pada waktu yang sudah ditetapkan dia tidak mau kembali, maka ditetapkanlah hukuman mati. 3 inilah di dalam agama diperbolehkan hukuman mati. Adapun yang lain seperti Imam Syafi'i, bagi orang yang meninggalkan sholat, maka ada tahapan-tahapan hukumannya. Diberi kesadaran dulu, diberi kesempatan waktu untuk bertobat, kemudian kalau tidak mau dia dipukul dengan pukulan yang melukai, kemudian dipenjara, kalau juga tidak mau baru ditetapkan hukuman mati. Apa sebab? Padahal tidak ada dalam hadis. Berarti Imam Syafi'i sudah menganggap orang yang sudah melalui proses sampai tahap dipenjara tadi juga tidak mau sholat, itu artinya dia telah sah sebagai orang yang murtad. Maka ditetapkan hukuman mati. Sekarang bagaimana dengan orang yang korupsi? Kalau begitu tak lepas dari yang 3 ini.
Kalau kerja korupsinya itu sudah mengakibatkan kelaparan di mana-mana, atau walaupun tidak secara langsung tapi praktek korupsinya itu menjadikan efek yang sangat besar, orang kelaparan mati karena kesusahan hidup, dia enaknya korupsi, berarti orang mati karena perbuatan korupsinya. Ini sudah sama tarafnya dengan orang yang membunuh. Bahkan lebih parah lagi, bukan satu orang yang dia bunuh, tetapi banyak orang yang sengsara mati kelaparan karena korupsinya. Maka sampai tahap ini boleh pemerintah menetapkan, berarti korupsi dengan taraf seperti ini akan ditetapkan dengan hukuman mati. Tapi ini tidak mudah, perlu pengkajian dan ijtihad fatwa para ulama berkumpul untuk menilai dan menetapkan ini. Karena nyawa satu orang manusia itu sama harganya, menjaga satu nyawa seorang manusia Allah beri nilai sama dengan menjaga seluruh nyawa manusia. Tapi sebaliknya, membunuh satu nyawa manusia nilainya di mata Allah sama dengan membunuh nyawa seluruh manusia. Itu dalam surat Al-Maidah. Nah, lalu yang pertama berarti cara pencegahannya diserahkan kepada pemerintah ingin menetapkan hukuman apa. Mau hukuman mati, itu ada, mesti dibuat peraturannya, ada kriterianya. Mau hukuman penjara dan lain sebagainya. Berarti ini ditetapkan hukuman takzir. Lalu apa usaha yang bisa dilakukan? Di dalam tarjih ini banyak usaha dari berbagai perspektif yang bisa dilakukan. Kalau cara Nabi, yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang diberi amanah jabatan. Ini sudah diberlakukan. Maka setiap akhir tahun atau di awal tahun, pejabat-pejabat itu akan diperiksa keuangannya. Ada yang mengembalikan uang karena kesalahan administrasi, ada yang betul-betul ada niat untuk mencuri harta orang banyak, harta negara, nanti diperiksa. Ini pula dilakukan oleh Nabi ketika dia mengutus seorang sahabat bernama Abdullah ibn Lutbiyah kepada Bani Sulaim untuk mengumpulkan zakat. Ketika dia pulang kepada Nabi membawa harta zakat Bani Sulaim itu dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini untuk engkau harta zakat, ini untuk saya diberikan hadiah. Ini sama dengan hadis yang dulu matanya, tapi peristiwanya berbeda. Karena di yang dulu bukan Ibnu Lutbiyah, sekarang Abdullah ibn Lutbiyah. Maka dia kembali kepada Rasul, ini harta zakat untuk engkau, dan ini harta yang dihadiahkan kepada saya. Maka Rasul pun marah saat itu. Bagaimana apala qa'atta fi baiti abika wa ummika wa nazarta ayuhdalaka amlak. Kalau seandainya kamu duduk-duduk saja di rumah ayah dan ibumu, kamu menunggu saja di rumah, kamu tidak bekerja, apakah kamu akan diberi hadiah atau tidak? Tentu tidak. Kalau begitu ini adalah korupsi. Kamu menerima hadiah karena kamu bekerja memungut zakat, ini tidak boleh. Itu korupsi. Nah, jadi cara yang pertama dilakukan Nabi itu adalah memeriksa pekerjaan setiap pejabat. Setiap orang yang diberi amanah mengurus urusan orang banyak, periksa. Nah, ini namanya mengaudit. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia berikan terapi psikologis. Ini dilakukan oleh Rasul. Orang yang terbukti melakukan korupsi, maka Rasul tidak mau mensolatkan jenazahnya, dan disaksikan oleh sahabat yang begitu banyak. Nah, dulu kita sampaikan satu hadis, seorang laki-laki wafat syahid di dalam perang Khaybar. Fazakaru zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Khaybar itu memberitahukan kepada Rasul si fulan meninggal.
Tujuannya adalah agar Rasul ikut menyolatkan. Karena kalau beliau mensolatkan, dosa-dosanya diampuni. Tapi apa kata Rasul? Sallu ala sahibikum. Kalian solatkanlah sahabat kalian ini. Kalau itu kata Rasul, saya tak ikut. Kalian saja menyolatkan. Fataghayyarat wujuhun nas bizalika. Berubahlah rona wajah manusia sahabat pada waktu itu mendengar Rasul tidak ikut mensolatkan. Faqal, lalu Rasul katakan, inna sahibakum faqad ghalla fi sabilillah. Sahabat kalian ini sudah melakukan korupsi dalam perang di jalan Allah. Lalu kata sahabat perawi ini, fapatasna mata'ahu fawajadna haraza min harazi yahuda la yusawi dirhamain. Kami periksalah barang-barang bawaannya. Kami dapatilah dalam barang bawaannya itu ada manik-manik dari manik Yahudi yang jumlahnya tidak lebih dari 2 dirham. Inilah yang menyebabkan Rasul tidak mau mensolatkan. Ini terapi psikologis. Sahabat menyaksikan kalau Rasul tidak mau mensolatkan, ini pukulan yang sangat hebat bagi mereka. Jadi dalam hal seperti ini sebetulnya boleh kalau di sebuah daerah ada orang yang soleh, ulama di situ, orang yang lurus, untuk tidak mensolatkan pelaku yang betul-betul korupsi. Tapi yang lain jangan. Karena ini adalah fardu kifayah. Boleh orang-orang yang alim di situ, orang-orang yang soleh di situ untuk tidak mensolatkan, untuk memberikan pelajaran kepada orang banyak akan betapa besarnya bahaya kemaksiatan dilakukan oleh sebulan. Tapi jelas dia memang seorang koruptor mamanya, atau seorang yang bunuh diri. Jadi Rasul juga tidak mau mensolatkan jenazah yang mati karena bunuh diri. Tapi ini menunjukkan orang yang mati bunuh diri itu bukan dihukumi kafir, tidak. Dia tetap masih dihukumi muslim, cuma dia melakukan dosa besar. Kalau seandainya dihukumi kafir, tentu Rasul akan melarang seluruh sahabatnya jangan solatkan, karena tak boleh mensolatkan jenazah orang kafir. Tapi Rasul tak mau mensolatkan dan mempersilahkan sahabat mensolatkan. Itu menunjukkan yang mati bunuh diri bukan kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar. Nah, lalu ditinjau dari beberapa perspektif. Yang pertama dari segi kultural, budaya yang berkembang di suatu masyarakat, apa usaha yang dilakukan? Dalam tarjih ini dirumuskan. Yang pertama yang hendak dilakukan untuk mengikis praktek korupsi itu adalah mengikis budaya permisif, hedonistik, dan materialistik. Apa itu permisif? Permisif itu sikap acuh tak acuh dan sudah lumrah. Nah, itu namanya permisif. Terjadi korupsi, dia tahu, lalu ketika orang berkata bagaimana cara mengatasi, udahlah lah biasa cendet tu mah, lopen aja lah. Itu namanya permisif. Ini tidak boleh. Sama berarti tidak punya nahi mungkar di sini. Ketika melihat kemungkaran di depan mata, dia biarkan begitu saja. Udahlah lah biasa cendet tu mah, sodo lah cendet tu. Akhirnya dia sudah tidak peduli lagi. Padahal mungkin dia punya kesempatan untuk memberikan nasihat. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi. Yang pertama, hendaklah dia robah dengan tangannya kalau dia punya kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati babi qalbihi wazalika adhaful iman. Kalau tidak sanggup juga dengan lisan, dia tak bisa ceramah, tak bisa memberi nasihat, takut mamanya, padahal takut itu hanya kepada Allah, maka paling tidak dengan hatinya. Jangan mengatakan adalah lah canda itu sodoh. Itu permisif, tidak boleh. Mana dakwah yang dituntut oleh Rasul kepada dia? Seharusnya berikan ide-ide.
Paling tidak orang-orang yang belum terlibat beri nasihat, jangan sampai kalian pula ikut. Kalau ikut ndak tolok mau gang soro, ndak tolok dewak dah, pamonya memberi nasihat. Paling tidak orang-orang yang bisa dia beri nasihat, jangan terlibat. Nah, kalau bisa sama-sama kita sebut, kita beri peringatan kepada yang melakukannya. Umpamanya seperti itu. Yang penting minimal sekali harus menjadi orang yang paling lemah imannya. Nah, itu paling tidak. Itu hanya sekedar terhindar dari ancaman. Seolah-olah ini tidak dapat apa-apa, hanya sekedar terhindar ancaman saja. Seandainya Allah bertanya nanti di akhirat, mampukah kita jawab? Kamu punya jabatan saat itu, kenapa tak kamu cegah? Gimana cara berlindung atau menjawab di hadapan Allah? Kamu bisa ceramah, kenapa Anda sampaikan? Kamu bisa bernasihat, kenapa Anda sampaikan? Kamu kan bisa menghindar. Kalau tak bisa dengan kekuatan, tak bisa dengan lisan, kenapa tak menghindar? Tapi bergabung juga dengan mereka, bahkan menikmati harta korupsi mereka umpamanya, itu kena. Jadi harus mengikis budaya permisif ini. Dan ini terutama orang-orang yang berkecimpung di suatu lembaga, baik pemerintah atau swasta ataupun organisasi yang di situ mengelola keuangan. Nah, asal kalau ada yang melakukan gulul, maka jangan dianggap enteng, jangan dianggap ini udah biasa, biarkan saja, jangan. Budaya ini harus dikikis. Itu yang pertama, mengikis budaya permisif, acu tak acu, membiarkan begitu saja, padahal sudah di depan mata. Ingat, salah satu makna gulul yang disebutkan kemarin itu adalah man katama ghallan fahuwa misluhu. Siapa yang menyembunyikan koruptor, tak hitung apakah korupsi itu besar atau kecil, maka dia sama akan menanggung semisal koruptor itu sendiri. Nah, jadi mengikis budaya permisif, kemudian mengikis budaya hedonistik dan materialistik. Hedonis itu ingin loma aja, ingin senang, yang penting enak. Itu budaya hedonistik, tanpa memperhatikan apakah enak yang dinikmati itu berasal dari hasil yang halal atau tidak. Itu namanya hedonistik. Nah, sebetulnya Islam tidak melarang sepenuhnya hedonis, tetapi melarang yang berlebih-lebihan. Karena kita punya fitrah, ingin hidup enak, ingin makan enak, itu fitrah kita. Ingin berpenampilan baik, itu fitrah kita. Ingin punya kendaraan yang bagus, itu fitrah. Islam tidak mau menghilangkan fitrah kita, tetapi sesuai dengan koridornya, sumbernya halal, kemudian sesuai dengan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Jangan sampai dia berpenampilan mewah tapi tetangganya kelaparan. Jangan sampai mobilnya begitu mahal tapi tetangganya anaknya tak bayar uang sekolah, miskin. Itu tidak boleh, akan ditanya nanti di akhirat. Jadi hedonis, kemudian harus mengikis pola hidup materialistik. Semua dipandang, menilai orang dipandang dari materinya. Orang dihargai karena kekayaannya. Semakin kaya semakin dianggap mulia. Itu namanya menilai orang berdasarkan materi. Berarti dia orang yang materialistis. Ini jangan. Padahal agama sudah menetapkan harga diri kita ini itu semata-mata dinilai dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini cara yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, melalui jalur kultural ini memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik. Ini bahasanya memang agak akademik karena ditulis oleh penulis yang akademis. Jadi untuk memberantas korupsi itu yang kedua itu adalah memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik. Maksudnya di sini jangan menunjuk seseorang untuk diberi amanah sesuai
hanya berdasarkan kedekatan saja, atau karena dianggap orang itu punya hubungan saja, bukan karena profesionalitas. Itu namanya mengkultuskan. Atau menjadikan seseorang kalau ndak inyo janleh, padahal dia belum tentu mampu karena kedekatan tadi. Atau karena sekampung. Jadi kita usahakan menghindarkan, atau sedapat mungkin hindarkanlah kalau kita diberi amanah sebagai pemimpin untuk menunjuk orang menjabat jabatan di bawah kita karena sekampung, jangan. Jangan karena sekampungnya. Tapi bukan berarti tak boleh menunjuk orang yang satu kampung untuk menempati jabatan tertentu. Tapi dengan syarat dia orang yang paling berkompeten di situ. Ini untuk menghindarkan budaya korupsi ini. Nah, begitupun kita ketika hendak diminta diberikan amanah, lalu orang yang meminta itu kita tahu dia menunjuk kita karena kedekatan, mungkin karena keluarga, padahal kita tidak mampu di situ. Maka jangan teruskan niat. Hindarkan. Ada orang lebih pantas, ada orang lebih mampu, jangan teruskan. Berikanlah kepada yang ahlinya di situ. Kalau kita terima saja karena kedekatan tadi, karena berasal dari daerah yang sama, primordial, nah ini akan membuka peluang terjadinya praktek-praktek korupsi. Sehingga apa yang terjadi karena adanya paternalistik ini karena kedekatan tertentu. Ketika seseorang yang diberi manah itu maunya korupsi, lalu karena kita sekampung dengan dia, dekat dengan dia, biarlah penjelah sekampung jawab mah, itu yang akan terjadi. Nah, budaya ini tidak boleh dibiarkan. Korupsi itu terkait dengan harta. Kalau urusan sekampung kedekatan tadi itu urusan sosial yang tidak boleh dikait-kaitkan. Kalau dikaitkan juga, ini adalah sudah dipengaruhi oleh syaitan. Sebab kalau terlalu mengkultuskan seseorang, apapun yang dilakukan seseorang itu walaupun salah, artinya dia tidak akan peduli lagi. Biarlah, kan uang doke awak, uang awak mah. Salah pun akan dibenarkan. Ini namanya terlalu mengkultuskan dan masih menanamkan budaya paternalistik tadi. Sehingga kalau ingin menunjuk orang memberikan amanah, betul-betul lihat profesionalitasnya. Kalau menempatkan seseorang harus melalui tahapan-tahapan seleksi, harus dilakukan sesuai dengan profesionalitas. Kalau tidak akan melahirkan korupsi ini. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, setiap orang perlu membangun budaya kritis. Mengkritisi, ada hal-hal yang menurut kita tidak sepantasnya, jangan diam saja. Bagi yang bisa bersuara, bersuara. Sehingga kalau tidak bersuara, orang baik diam saja, kejahatan akan merajalela. Itu sudah menjadi sunnatullah. Betapa banyaknya kejahatan walaupun hanya dilakukan oleh segelintir orang, tapi orang baik tak ada yang menegur, dia akan menjadi besar dan akan menjadi kuat. Karena tak ada lagi budaya kritis. Nah, ini sejalan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, man katama ghallan fahuwa misluhu. Siapa yang menyembunyikan pelaku koruptor, maka dosanya sama dengan koruptor itu sendiri. Karena tak punya budaya kritis lagi. Tapi ini memang berat. Tapi mana yang lebih berat? Ancaman Allah daripada membiarkan korupsi ini berkembang. Ini memang berat. Memberi peringatan, mengkritik orang yang menjadi atasan kita atau orang dekat kita, ini berat. Tapi itulah perintah agama. Nah, itu cara yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberantas budaya instan. Instan ini ingin cepat jadi, baru mulai
berusaha ingin cepat kaya, baru mulai masuk ke suatu instansi ingin dapat jabatan yang lebih tinggi. Ini namanya orang ingin cepat. Ini tidak boleh. Sebab sunnatullahnya kalau ingin kaya berusahalah lalui tahapan-tahapannya. Kalau ingin pejabat tinggi berusahalah lalui tahapan-tahapannya. Bahkan ada pelatihan-pelatihannya, pengalaman-pengalamannya, tingkatan pangkatnya, lalui sesuai dengan prosedurnya. Jangan ingin cepat jadi atau instan, tidak boleh. Makanan instan saja itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Itu jelas. Apalagi ingin menjadi pejabat instan, pasti akan banyak kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak dikeluarkan berdasarkan ilmu dan pengalaman. Hindarkanlah yang seperti ini. Kalau bisa, kalau banyak orang yang mampu menempati suatu jabatan, jangan kita pula berambisi di situ. Jangan. Tapi kalau tak ada yang mampu dan kita yang paling mampu, jangan pula menolak. Oh, saya takut korupsi sehingga saya tak mau menjabat. Padahal dia yang paling mampu. Kalau orang lain akan nyata dia korupsi, dia masih bisa menghindari. Dia tidak boleh menolak. Kalau dia menolak, sama saja dia membiarkan orang lain untuk korupsi, masuk juga dalam ancaman Nabi, man katama ghallan fahuwa mislu. Siapa yang menyembunyikan koruptor, sama dosanya dengan dia. Ini jalur kultural. Kemudian melalui pendidikan ini jelas, melalui jalur keagamaan menanamkan iman. Jadi dari kecil tanamkanlah akidah kepada anak-anak kita. Contohkan bagaimana sikap yang jujur. Contohkan kepada mereka bahwa hidup kita bukan bertujuan untuk menumpuk materi, tapi materi itu semata-mata hanyalah sarana. Itu kita contohkan. Kalau untuk anak-anak tidak bisa diberi dengan kata-kata, tapi harus dengan keteladanan. Namanya anak-anak. Belum masanya mereka mampu mencerna kata-kata kita, tapi mereka bisa merekam sikap kita. Itu anak-anak. Maka contohkanlah kehidupan yang jujur. Contohkanlah bagaimana kehidupan ini hanya sementara, sehingga menghindarkan dari segala bentuk korupsi ini. Kemudian pendekatan hukum dan politik, ini jelas bagi orang yang diberikan kekuasaan. Kemudian juga memilih pemimpin yang bersih. Ini sangat penting, apalagi pola pemilihan pemimpin kita, baik eksekutif ataupun legislatif, dipilih oleh orang banyak. Harus memilih mereka orang yang paling bersih. Walaupun mungkin tak ada orang yang betul-betul bersih, tapi di antara mereka itu siapa paling bersih? Ini kewajiban. Sebab ini salah satu bentuk baiat. Ketika mencoblos itu, memilih seseorang menjadi pejabat eksekutif atau legislatif, ingat, itu baiat kita kepada Allah. Kita bersaksi bahwa si fulan ini dialah yang paling layak menurut ilmu kita untuk menjabat jabatan ini. Allah akan minta nanti pertanggungjawabannya itu. Itu bukan main-main. Cari orang yang paling bersih. Lalu bagaimana? Nyosodo kini lah pakai membayi sodonya. Kalau ndak dibayi, masyarakat yang mau ndak dapat suara dah. Nah, bagaimana? Pernah muncul pertanyaan, kalau wak lope aja Ustaz, majulah orang yang ndak selesai di situ. Bahkan ada non muslim di situ. Mereka mudah saja dalam pemilihan itu umpamanya menyebarkan uang sehingga dapat suara banyak. Kalau ada menyebarkan uang, nak kan dapat suara. Beliau tidak macam itu. Untuk menghindarkan jangan terjadi kita dipimpin oleh orang yang bukan muslim, padahal kita mayoritas adalah muslim. Karena ini adalah perintah agama, bahwa muslim hendaklah dipimpin oleh muslim. Itu dalam perintah agama. Nah, kalau seandainya tidak pakai membayi pulau, tidak menyebarkan piti pulau, apakah tidak boleh? Tidak boleh sama sekali. Apa kata ada darurat? Nah, kalau darurat, kalau memang ada darurat di situ,
itu mesti ada fatwa ulamanya. Nggak boleh dibuat seorang-seorang dah. Iko kalau ndak kau Ustaz yang lain majulah nanya lah yang tukang mabuk mau tukang judi, kalau ndak bayi pamonya kan walaupun yang muslim juga. Nah, sementara ada orang yang soleh jujur tapi tidak bayi, nah kan duduk orang pamo macam itu boleh ndak sama-sama bayi? Ndak boleh. Walaupun kalau seandainya dalam keadaan darurat, itu darurat mesti diukur oleh ulama, orang yang berkompeten. Itu harus ada fatwanya pula. Tidak bisa ditetapkan sama seperti makan babi dalam keadaan darurat. Agama membolehkan makan babi dalam keadaan darurat, daripada mati lebih makan babi. Itu darurat. Nah, menetapkan kondisi darurat ini tidak sembarang orang yang punya ilmu di situ. Kalau yang terancam nyawa umpamanya atau agama itu baru boleh, tapi jangan tetapkan sendiri. Nah, inilah kira-kira yang dapat kita jelaskan, walaupun masih banyak dari perspektif yang lain, bagaimana mengantisipasi, mengurangi daripada praktek korupsi ini. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.